Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulandari, NIM 190388201070 kelas L2. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah psikolinguistik. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang landasan neurologis bahasa. Nah, terdapat 9 poin yang akan dibahas dalam landasan neurologis bahasa. Yang pertama adalah evolusi otak manusia, yang kedua otak manusia versus otak binatang, yang ketiga kaitan otak dengan bahasa, yang keempat gangguan bicara, yang kelima hipotesis umur kritis, yang keenam kekidalan dan kekinanan, yang ketujuh otak pria dan wanita, yang kedelapan bahasa sinyal, dan yang terakhir metode penelitian otak. Nah, berikut masuk ke dalam penjelasannya. Nah, landasan neurologis ini membahas tentang kaitan antara otak dengan bahasa. Neurologi mempunyai kaitan erat dengan bahasa karena kemampuan manusia berbahasa ternyata bukan hanya karena lingkungan, tetapi karena kodrat neurologis yang dibawanya sejak lahir. Nah, masuk pada evolusi otak manusia. Salah satu pertumbuhan yang telah diselidiki oleh para ahli paleoneurologi menunjukkan bahwa evolusi otak dari primat Australopithecus sampai dengan manusia pada masa kini telah berlangsung sekitar 3 juta tahun. Hal ini tampak paling tidak pada ukuran otak yang membesar dari 400 mg menjadi 1400 mg pada kurun waktu 3-4 juta tahun yang lalu. Dari munculnya Homo erectus sampai dengan adanya Homo sapiens sekitar 1,7 juta tahun lalu, ukuran otak manusia telah berkembang hampir 2 kali lipat dari 800 mg ke 1500 mg. Nah, jadi perkembangan otak ini dapat dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama ialah tahap perkembangan ukuran. Seperti yang dikatakan di atas, tahap ini tampak pada Homo erectus yang ditemukan di Jawa dan di Cina. Yang kedua adalah adanya perubahan reorganisasi pada otak. Lembah-lembah pada otak ada yang bergeser sehingga memperluas daerah lain seperti daerah yang dinamakan daerah parietal. Yang ketiga adalah munculnya sistem fiber yang berbeda-beda pada daerah-daerah tertentu melalui korpus callosum. Fiber ini diibaratkan sebagai kabel listrik yang memberikan aliran elektrik untuk menggerakkan atau melakukan sesuatu. Nah, tahap yang terakhir ini munculnya 2 hemisfer yang asimetris. 2 perkembangan terakhir ini, ketiga dan keempat, terjadi pada saat perubahan dari Homo erectus ke Homo sapiens. Nah, jadi otak manusia ini merupakan pusat dari sistem saraf manusia dan merupakan organ yang sangat kompleks. Nah, contohnya seperti otak seorang bayi ketika baru lahir beratnya hanya kira-kira 40% dari berat otak orang dewasa. Sedangkan makhluk primata lain seperti kera adalah 70% dari otak dewasanya. Dari perbandingan tersebut tampak bahwa manusia kiranya telah dikodratkan secara biologis untuk mengembangkan otak dan kemampuannya secara cepat. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, otak itu telah berkembang menuju kesempurnaannya. Nah, masuk pada poin yang kedua, otak manusia versus otak binatang. Yang membedakan manusia dari binatang adalah terutama otaknya. Manusia berbeda dari binatang karena struktur dan organisasi otaknya berbeda, sehingga fungsi dan penggunaannya berbeda pula dalam hal bahasa. Otak manusia dari segi ukurannya, berat otak manusia adalah 1-1,5 kg dengan rata-rata 1.300 gram. Untuk ukuran orang barat, ini adalah 2% dari berat badannya. Untuk manusia Indonesia, bahkan mungkin ini merupakan sistem saraf sentral untuk manusia. Segala yang dilakukan manusia, baik berupa kegiatan fisik maupun mental, itu dikendalikan oleh sistem saraf ini. Nah, terdapat batang otak. Batang otak ini terdiri dari bagian-bagian yang dinamakan medula, pons, otak tengah, dan cerebellum.
Bagian-bagian ini terutama berkaitan dengan fungsi fisikal tubuh, termasuk pernapasan, detak jantung, gerakan refleks, pencernaan, dan pemunculan emosi. Nah, di dalam otak manusia ini terdapat dua hemisfer, yaitu hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Nah, kedua hemisfer ini dihubungkan oleh sekitar 2 juta fiber yang dinamakan corpus callosum. Nah, hemisfer kiri ini mengendalikan semua anggota badan yang ada di sebelah kanan, termasuk muka bagian kanan. Kedua hemisfer otak mempunyai peranan yang berbeda bagi fungsi kortikal. Fungsi bicara bahasa dipusatkan pada hemisfer kiri bagi yang tidak kidal. Hemisfer kiri juga disebut juga hemisfer dominan bagi bahasa dan korteksnya, dinamakan korteks bahasa. Hemisfer kiri memang dominan untuk fungsi bicara bahasa, namun tanpa adanya peranan hemisfer kanan, pembicaraan seseorang menjadi monoton, tak ada prosodi, tak ada lagu, tanpa menampilkan emosi atau mimik, dan tanpa disertai isyarat-isyarat bahasa. Nah, hemisfer kanan memiliki kemampuan lebih dalam memecahkan persoalan-persoalan yang menuntut kemampuan visual spasial, kemampuan menggunakan peta, meniru cara berpakaian, mengenali wajah, dan membaca ekspresi wajah. Hemisfer kanan aktif ketika seseorang mencoba berkreasi dan memberikan apresiasi terhadap seni dan musik. Hemisfer kanan juga memiliki beberapa kemampuan bahasa. Hemisfer ini dapat memahami bahasa yang sangat sederhana. Ia dapat berespon terhadap kata benda sederhana dengan memilih benda seperti mur atau sisir, dan bahkan ia dapat berespon terhadap asosiasi objek tersebut. Nah, jadi dalam aktivitas hidup yang paling nyata ini, secara alamiah kedua sisi otak ini saling bekerja sama, masing-masing memberikan kontribusi yang saling bekerja sama. Nah, berikut masuk pada otak binatang. Evolusi otak pada manusia dan pada makhluk lain berbeda. Pada makhluk seperti ikan, tikus, dan burung, misalnya korteks cerebral boleh dikatakan tidak tampak, padahal korteks inilah yang sangat berkembang. Pada makhluk lain seperti simpanse dan juga gorila juga tidak terdapat daerah-daerah yang dipakai untuk memproses bahasa. Nah, mengapa dunia binatang tidak memiliki peradaban seperti manusia, tidak punya sains, teknologi, seni budaya, bahkan agama? Ya, karena mereka tidak mempunyai korteks tersebut di otaknya. Lebih jauh adalah menarik mendapati kenyataan bahwa pusat penglihatan dan pendengaran manusia ternyata juga terdapat di korteksnya. Pusat penglihatan berada di kulit otak bagian belakang, sedangkan pusat pendengaran berada di bagian samping. Jadi, proses melihat dan mendengar itu sebenarnya identik dengan proses berpikir. Orang yang melamun, meskipun bisa melihat dengan mata dan mendengar dengan telinga, dia tidak bisa memahami apa yang sedang dilihat dan didengarnya. Pada saat demikian, dia tidak sedang mengaktifkan daya pikir korteksnya secara utuh, sehingga bisa disebut setara dengan binatang. Nah, masuk pada poin yang ketiga, kaitan otak dengan bahasa. Otak memegang peranan yang sangat penting dalam berbahasa. Saraf-saraf tertentu dalam otak berkaitan dengan fungsi berbahasa, baik lisan maupun tulisan. Ini dapat dibuktikan bahwa terdapat gangguan berbahasa bagi orang yang mengalami kerusakan otak atau kecelakaan yang mengenai kepala. Selain itu, dilakukan eksperimen terhadap saraf-saraf di bagian otak bagi orang yang sehat. Saraf-saraf dalam otak berkaitan dengan fungsi berbahasa adalah daerah Broca, daerah Wernicke, dan daerah korteks ujaran superior atau daerah motor suplementer. Berdasarkan tiga daerah saraf tersebut, dapat dikatakan bahwa terdapat bagian-bagian tertentu pada saraf-saraf di otak kiri manusia yang mempengaruhi manusia untuk menghasilkan ujaran untuk berbahasa dan berkomunikasi dengan sesama.
Apabila input yang masuk adalah dalam bentuk lisan, maka bunyi-bunyi itu ditanggapi di lob temporal, khususnya oleh korteks primer pendengaran. Setelah bunyi diterima, dicerna, dan diolah, maka bunyi bahasa yang masuk tersebut dikirim ke daerah Wernicke untuk diinterpretasikan. Di daerah ini, bunyi-bunyi itu dipilih-pilih menjadi suku kata, frase, klausa, dan akhirnya menjadi kalimat. Nah, setelah bunyi tadi diberi makna dan dipahami isinya, maka ada dua jalur kemungkinan. Jika masukan tadi hanya sekedar informasi yang tidak perlu ditanggapi, maka masukan tadi cukup disimpan saja dalam memori. Namun bila masukan itu perlu ditanggapi secara verbal, maka interpretasi itu dikirim ke daerah Broca melalui fasciculus arcuat. Nah, masuk pada poin yang keempat, gangguan bicara. Kelainan bicara atau wicara adalah adanya masalah dalam komunikasi dan bagian-bagian yang berhubungan dengannya seperti fungsi organ bicara. Keterlambatan dan kelainan mungkin bervariasi dari yang ringan, tahu tidak ada pengaruh terhadap kehidupan sehari-hari dan sosialisasi, sampai yang tidak mampu untuk mengeluarkan suara atau memahami dan mempergunakan bahasa. Gangguan bicara berhubungan dengan kesulitan menghasilkan bunyi yang spesifik untuk bicara atau dengan gangguan dalam kualitas suara. Nah, berikut ada beberapa penyebab gangguan atau keterlambatan bicara adalah sebagai berikut: gangguan pendengaran, kelainan organ bicara, retardasi mental, genetik herediter dan kelainan kromosom, kelainan sentral atau otak, autisme, mutisme selektif, gangguan emosi dan perilaku lainnya, alergi makanan, deprivasi lingkungan. Nah, dari poin-poin yang saya sebut tadi, itulah yang menyebabkan gangguan atau keterlambatan dalam bicara. Nah, berikut masuk pada poin yang kelima, hipotesis umur kritis. Sebelum mencapai umur belasan bawah, sekitar umur 12 tahunan, anak mempunyai kemampuan untuk memperoleh bahasa manapun yang disajikan padanya secara natif. Hal ini tampak terutama pada aksesnya. Gejala ini dinyatakan dalam hipotesis yang bernama hipotesis umur kritis. Berbicara bahasa Inggris New York seperti orang New York, hal ini terjadi karena sebelum umur 12 tahun pada anak belum terjadi lateralisasi, yakni hemisfer kiri dan hemisfer kanan belum dipisah untuk diberi tugas sendiri-sendiri. Kedua-duanya masih lentur dan masih dapat menerima tugas apapun. Itu pula lah sebabnya mengapa orang yang kena stroke pada umur di bawah sekitar 12 tahun akan dapat pulih 100% dalam memperoleh bahasa, sedangkan orang dewasa akan kecil kemungkinan untuk sembuh total. Nah, berikut masuk pada poin yang keenam, kekidalan dan kekinanan. Ada orang yang kidal dan ada juga orang yang kinan. Bahkan ada pula yang dapat menggunakan kedua tangannya secara berimbang, disebut ambidextrous. Disebutkan bahwa hemisfer kiri adalah sebagai hemisfer dominan bagi bahasa. Untuk kebanyakan orang, bahasa ada pada hemisfer kiri, yaitu sekitar 99% dari orang kinan memakai hemisfer kiri untuk berbahasa. Demikian juga orang kidal, yaitu 75%, mereka juga memakai hemisfer kiri. Meskipun kadar dominasi hemisfer ini tidak sekuat seperti pada orang kinan. Nah, berdasarkan penelitian bahwasanya bagian depan dari otak kita tidak mempengaruhi seseorang untuk berbicara dengan baik dan benar. Namun, bagian kepala yang disebut dengan Medenbrock lah yang memiliki peranan penting dalam berbahasa. Nah, berikut masuk pada poin yang ketujuh, otak pria dan otak wanita.
Meskipun ada perbedaan dalam pemrosesan bahasa antara pria dan wanita, perbedaan ini hanya mengarah pada pengaruh budaya daripada pengaruh genetik. Pada laki-laki, otak cenderung berkembang dan memiliki spasial yang lebih kompleks seperti kemampuan perancangan mekanis, pengukuran penentuan arah abstraksi, dan manipulasi benda-benda fisik. Tak heran jika laki-laki suka sekali mengutak-atik kendaraan. Daerah korteks otak pria lebih banyak tersedot untuk melakukan fungsi-fungsi spasial dan cenderung memberi porsi sedikit pada daerah korteksnya untuk memproduksi dan menggunakan kata-kata. Kumpulan saraf yang menghubungkan otak kiri kanan atau korpus kolosum otak laki-laki lebih kecil seperempat ketimbang otak perempuan. Bila otak pria hanya menggunakan belahan otak kanan, otak perempuan bisa memaksimalkan keduanya. Itulah mengapa perempuan lebih banyak berbicara ketimbang pria. Dalam sebuah penelitian disebutkan perempuan menggunakan sekitar 20.000 kata per hari sementara pria hanya 7.000 kata. Termasuk perempuan bisa memaksimalkan multitaskingnya, menggendong si kecil sembari memasak dan menyaksikan sinetron favorit di televisi. Sementara kaum pria jangan heran kalau mereka tidak mendengarkan panggilan Anda ketika tengah menyimak pertandingan bola dari klub favorit atau tengah menyaksikan film kesayangan di televisi. Otak manusia, otak perempuan lebih banyak mengandung serotonin yang membuatnya bersikap tenang. Nah, berikut masuk pada poin yang ke-8, bahasa sinyal. Bahasa sinyal merupakan pengganti bahasa verbal. Bahasa sinyal digunakan saat bahasa lisan tidak dapat digunakan. Bahasa ini menggunakan tangan dan jari untuk membentuk kata dan kalimat. Bahasa ini yang sering digunakan oleh para tunarungu dan tunawicara. Orang yang tunarungu dapat mempergunakan bahasa sinyal untuk berkomunikasi. Hemisfer kanan memang lebih unggul untuk menangani tugas-tugas yang berkaitan dengan desain dan pola-pola visual, tetapi ternyata tetap saja hemisfer kiri yang lebih banyak mendominasi bahasa sinyal. Poin yang terakhir, metode penelitian otak. Dalam hal ini banyak sekali penelitian yang kemudian memiliki peranan otak dalam memproduksi ujaran atau juga bagian-bagian manakah yang menghasilkan ujaran secara verbal. Kemudian bahasa sinyal dan juga hal-hal yang lainnya. Disebutkan bahwa otak manusia itu bila diberi tekanan pada bagian-bagian tertentu dapat mempengaruhi ujaran seseorang. Di sini juga dapat kita ketahui bahwa bila inputnya adalah visual, maka prosesnya akan berbeda dengan inputnya bunyi suara sebelum akhirnya outputnya secara verbal diucapkan. Nah, kemajuan teknologi telah membuat penelitian mengenai otak lebih maju. Kini telah terdapat CT atau CTA, Computer Aided Axial Tomography, PET, Positron Emission Tomography, MRI, Magnetic Resonance Imaging, dan ERPS, Event Related Potentials. Nah, jadi kesimpulannya bahwa kaitan neurologis dan perkembangan bahasa sejak dini sangat erat. Kemajuan berbahasa ditentukan bagaimana pola pendidikan anak sejak dini. Para ahli menganjurkan bahwa komunikasi yang diberikan kepada seorang anak sejak dalam kandungan akan terus berkembang sampai dia lahir ke dunia. Perkembangan yang baik akan menciptakan individu yang sempurna kelak. Nah, selain itu juga dapat disimpulkan bahwa ujaran didengar dan dipahami melalui daerah warni pada hemisfer kiri. Lalu ujaran itu dipindahkan ke daerah pro untuk menghasilkan balasan ujaran itu. Kemudian sebuah isyarat tanggapan ujaran itu dikirimkan ke dalam motor suplementer untuk menghasilkan ujaran secara fisik. Nah, sistem kerja otak hemisfer sebelah kiri sangat berkaitan erat dengan bahasa dan berkembang sesuai usia manusia.
Hemisfer kanan memiliki kemampuan lebih dalam memecahkan persoalan-persoalan yang menuntut kemampuan visual spasial, kemampuan menggunakan peta, meniru dan berpakaian, mengenali wajah dan membaca ekspresi wajah. Nah, dalam aktivitas hidup yang paling nyata, secara alamiah, kedua sisi otak ini saling bekerja sama, masing-masing memberikan kontribusi yang saling bekerja sama. Sebagai contoh, kemampuan matematika tidak hanya melibatkan sekian penjelasan materi tentang landasan neurologi bahasa dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.